Kenapa nggak dikunci pintunya? Udah terbiasa nggak pernah ngunci pintu kamar mandi kayak gitu. Pegang-pegang apanya? Pertama pegang rambut ke pundak kayak gitu. Aku sih diem karena keenakan, Kak. Gimana tuh berhubungannya? Papa itu kesepian katanya gitu. Jadi papa juga tahu kamu pasti kesepian kan. Pas kamu lagi berhubungan sama suami dia ngintip. Iya, dia ngintip. Kebetulan aku yang lihat dia. Kamu apain tuh? Isupin anunya. Langsung ya? Papa aku tuh udah buka semuanya. Waduh. Jadi dia tuh udah siap ya? udah siap. Terus aku ditawarin gini, kamu mau diusir? Apa kamu mau berhubungan sama saya? Emang agresifnya ngapainin kamu? Jambak-jambakin aku kayak gitu. Oke, kita sebut saja Hachi. Namanya unik sekali, Hachi. Semoga ceritanya bisa unik. Di diary kali ini Hachi akan menceritakan sesuatu yang tidak biasa. Tetapi sekali lagi, di awal kita disclaimer dulu kalau memang ada omongan-omongan yang sepertinya seperti agak-agak 18 plus, harap dimaklumi karena ini tujuan kita adalah edukasi untuk supaya pengalamannya dari Hachi ini tidak ditiru untuk menjadi pelajaran bagi semua orang ke depannya masing-masing. Seperti itu kira-kira. Gimana Hachi, kamu punya cerita apa? Aku pernah selingkuh sama mertua aku. Oke. Ceritanya gimana tuh? Jadi suami aku itu ninggalin aku kerja. Dia kerjanya jadi koki, pulangnya 6 bulan sekali. Oh, jadi koki di Iya. mana? Di laut. Di laut. Kapal. Oh, berlayar. Iya. Oke, terus? Ya jadi kan aku merasa kesepian ya, Kak, kalau di rumah. Terus kebetulan papa mertua aku juga sendiri. Karena mama mertua aku sudah meninggal. Emang satu rumah? Satu rumah. Karena anak-anaknya papa mertua aku nggak ada yang mau ngurus. Kok gitu? Iya. Orang tua kamu? Orang tua aku masih ada. Nggak tinggal bareng sama kamu? Nggak tinggal bareng aku. Aku Terus? tuh susah punya anak. Jadi aku udah 5 tahun menikah tapi belum punya anak. Dikarenakan? Katanya sih suami aku yang mandul. Oh gitu. Iya. Tapi akhirnya suami aku ninggalin aku kerja. Terus mertua aku tuh kesepian, Kak. Jadi Sama-sama kesepian lah ya kamu iya, juga sama-sama ya? kesepian. Nah di situ aku tuh sering mandi ya. Terus mertua aku tuh sering intipin aku. Kok kamu tahu diintipin mertua? Jadi kan aku kalau mandi itu pintunya nggak ketutup semua. Kenapa nggak ditutup? Jadi emang aku tuh tinggal satu rumah tapi aku tinggalnya di kamar atas. Terus pas aku lagi mandi, aku kayak ngelihat ada yang ngintipin aku. Kan di satu rumah itu cuman ada papa mertua aku ya, Kak ya. Di situ. Kenapa nggak dikunci pintunya? Karena aku udah terbiasa. Nggak pernah ngunci pintu kamar mandi kayak gitu. Pas aku lagi mandi, aku ngelihat kayak ada orang gitu. Kayak ada orang ngintipin aku. Terus udah pas aku selesai mandi, aku keluar, aku buka handuk ke kamar. Aku udah masuk ke kamar tuh, ternyata mertua aku tuh ngikutin sampai depan pintu. Aku pura-pura nggak ngeliat. Terus pas di situ mertua aku langsung nyamperin ke kamar. Terus langsung katanya, "Dek, kok nggak ke bawah-bawah?" katanya gitu. Biasanya suka nyiapin makan kan. Kan tadi aku buka dulu handuknya. Terus aku pakai lagi. Pas ada papa mertua aku kaget dong di situ. Terus udah gitu papa mertua aku bilang gini katanya, "Kok nggak ke bawah-bawah?" katanya gitu. Aku kaget, dia kok sampai bisa masuk ke kamar gitu, bisa berani. Iya. Lancang banget gitu ya maksud kamu Iya. ya? Aku kaget di situ, kenapa kok lancang banget ya. Terus ya udahlah, aku mikirnya nggak ke situ. Aku turun ke bawah siapin makan. Pas di tempat makan, mertua aku tuh pegang-pegang aku. Tapi kamu pakai baju? Udah pakai baju? Iya, posisinya di situ udah pakai baju. Aku udah dari atas
mertua udah turun ke bawah. Nah, aku udah langsung nyiapin makan. Terus pas di bawah, aku dipegang-pegang sama mertua aku. Jadi aku merasa apa ya, terangsang gitu Kak. Dipegang-pegang apanya? Pertama pegang rambut ke pundak kayak gitu. Aku sih kaget tapi aku diem karena keenakan Kak. Emang nggak ada ngomongan apa-apa gitu? Masa langsung pegang-pegang? Nggak, kamunya juga nggak ngomong? Nggak, Kamu karena manggil mertua kamu apa? Papa. Kalau aku manggil ke suami aku ayah. Nah udah gitu, emang aku tuh feeling kalau mertua aku tuh kayak suka gitu sama aku. Feelingnya dari? Feelingnya dari kalau tiap aku ngasih makan, ngasih mertua aku makan itu, tangan aku kok dipegangnya kayak gitu. Oh, jadi dia nyambi, megang tangan Iya. gitu. Terus udah gitu, dia kan megang pundak sampai dari kepala sampai pundak aku tuh aku terangsang. Nah karena aku tuh kesepian Kak, udah lama nggak kayak gitu. Karena aku ditinggalnya 6 bulan sekali kan, suami aku pulang. Terus nggak ada dialog apa gitu, dia ngomong apa, kamu juga nggak ada penolakan gitu, pada diem aja? Kalau aku sih diem aja karena aku udah feeling aku tuh udah kuat banget. Apa sih, kayak mertua aku tuh udah suka banget sama aku gitu. Oh, dan dia juga diem aja? Iya. Sama Iya. Wah, hebat ya kalian, bisa bertelepati. Jadi tanpa ada kata-kata langsung oke gitu Iya, ya? jadi aku tuh udah Langsung feeling klik gitu ya? Iya. Jadi aku juga merasa kesepian, ya udahlah gitu. Karena emang mertua aku emang kesepian, dia nggak, karena kan si mama kan udah meninggal gitu. Jadi suami aku juga nggak ada di situ. Iya gitu sampai buka-bukaan di meja makan? Iya, di meja makan. Terus? Itu lebih gimana ya? Dibuka semua? Aku tuh lebih dapet kepuasannya Kak di situ dibanding kalau misalnya suami aku pulang itu biasa aja, nggak kayak mertua aku. Mertua kan udah tua. Umur berapa tuh? Umur 50 tahunan Kak. Tapi ini banget loh Kak, apa kayak dia tuh iya gagah banget gitu. Nah udah gitu ya kita berhubungan lah di situ. Gimana tuh berhubungannya? Papa itu kesepian katanya gitu. Jadi papa juga tahu kamu pasti kesepian kan katanya. Karena suami kamu tuh lama pulangnya. Jadi gini Kak, tiap suami aku pulang itu papa mertua aku selalu pengen tidur di atas. Kan di kamar atas itu ada 3 kamar kan. Jadi biasanya tiap suami pulang maksudnya? Iya, maksudnya tiap kalau ada suami aku pulang ke rumah, nah kan papa aku kan tidurnya selalu di bawah kan, selalu di kamar bawah. Sedangkan di atas juga ada kamar, ada 3 kamar kayak gitu. Terus pas suami aku pulang, papa aku juga ikut pengen tidur di atas di kamar yang satu lagi. Tujuannya untuk? Ya mungkin nggak tahu, dia kepo kali ya. Oh. Nah suami aku pulang, otomatis kan suami aku juga pengen kan kayak gitu. Terus udah gitu pas aku berhubungan sama suami aku, pintunya nggak ditutup rapet. Jadi kedengaran lah sama papa aku. Udah gitu papa aku ngodein aku. Gimana? Ngodein. Kebetulan aku tuh ngeliat papa aku ngintip pas aku berhubungan sama suami ya, aku. Kenapa nggak dikunci lagi? Kebiasaan deh. Jadi aku taunya tuh si papa kan tidurnya di bawah biasanya. Karena biasa aku tidur di kamar atas. Terus papa aku tuh ke atas juga. Iya, maksudnya kan karena kamu nggak kunci dengan baik, akhirnya diintip deh. Apa emang sengaja biar supaya ngintip? Enggak sih, kalau aku nggak tahu kan biasanya aku taunya si papa itu tidurnya di bawah, papa mertua tuh tidurnya di bawah, makanya nggak pernah aku kunci. Nah tadi juga tuh apa sih pas mandi itu aku nggak pernah kunci pintu, iya. Jadi
si papa tuh suka ngintip diem-diem. Terus pas kamu lagi berhubungan sama suami dia ngintip. Iya, dia ngintip. Kebetulan aku yang ngeliat dia. Terus Nah, kebetulan dia ngodein juga. kodenya gimana? Iya, kayak dia ngeliat aku ngeliat dia gitu. Jadi pas banget. Lihat-lihatan. Iya, jadi aku kurang dapat kepuasan gitu dari suami aku. Kan udah lama nggak ketemu, masa nggak puas? Iya, tapi kayak kurang gitu, Kak. Kayak aku tuh sering di meja makan sama mertua aku. Oh, lebih heboh sama, Iya. sama papa mertua kamu. Iya, jadi papa mertua aku tuh lebih apa ya, lebih gagah gitu, Kak, dibanding sama suami aku. Terus pas abis kamu melakukan itu diintip, terus kamu lanjut tuh? Lanjut sama mertua aku di kamar sebelah. Lah, suami kamu? Udah tidur karena udah lemas. Oh gitu. Tapi nggak ketahuan. Enggak, karena kan udah tidur. Nah, terus kamu langsung masuk ke kamarnya dia? Masuk Gimana? dong, masuk. Aku langsung masuk ke kamar papa. Aku ke kamar papa mertua aku. Udah gitu kan, di situ emang kebetulan papa aku tuh udah buka semuanya. Waduh. Jadi dia tuh udah siap ya? Udah siap. Dia mungkin nungguin kamu, ngebayangin kamu, dia nggak ngechat kamu di WA gitu. Enggak. Sini dong gitu. Emang Enggak. kamu udah. Aku Jadi tuh kalian udah tuh telepati luar iya, biasa jadi, ya. Jadi kayak udah kode-kodean mata juga udah, aku tuh udah tahu gitu. Jadi kamu tahu yang dia mau, dia juga tahu yang kamu mau. Iya. Pas Jadi kamu kita datang, tuh sama- dia sudah ready. Iya, bajunya Terus? pun sudah dibuka semua. Terus kamu apain tuh? Is- Langsung ya? Iya. Tanpa basa-basi. Iya. Terus udah gitu, papa mertua aku tuh udah siap banget itu, Kak. Mau gaya apapun dia bisa gitu. Tapi kalau sama suami aku tuh kayaknya beda, biasa aja. Gayanya itu aja Terus gitu. papa mertua kamu gak cemburu pas tadi ngintip? Ya enggak sih, cuman kan dia nyarinya kepuasan dari aku juga. Makanya aku juga nyari kepuasan dari dia, cuman nggak tahu ya kalau soal hatinya dia. Kalau aku sih udah nyaman sih, aku sih lumayan nyaman setelah berhubungan itu. Terus? Nah udah gitu, udahlah aku tuh berhubungan di kamar yang sebelah. Ya ceritakan dong bagaimana berhubungan tadi. Sensasi dengan papa mertua. Lebih puas sama papa mertua sih, Terus karena ngapain aja kalian tuh? karena lebih gede gitu, Kak. Kamu seneng yang gede? Iya, jadi lebih berasa gitu, lebih enak dibanding Nggak pakai sama pengaman? suami aku. Gak pakai pengaman? Enggak. Kamu gak takut hamdun? Nah, di situ kan aku susah punya anak ya. Jadi aku tuh nggak takut gitu. Oh jadi paling nggak bakalan Nggak jadi. bakalan jadi gitu. Ya udah nggak bakalan jadi. Tapi lama kelamaan suami aku tuh mulai curiga. Curiganya dari kan dia jarang pulang, kok curiga? Iya, kan masih udah pulang, tapi masih di rumah gitu, Kak. Pada saat masih Iya, liburan gitu ya? masih liburan, masih ada di rumah. Terus Curiganya? curiganya tuh gini, Kak. Tiap main itu kok katanya beda, katanya gitu. Bedanya sedangkan aku jarang pulang katanya. Oh, itunya kamu lebih Iya. longgar. Dia diutarakan pada saat main atau gimana? Iya, dia Gimana ngucapnya saat main. Kok kayak beda ya, kayak kayak biasa waktu aku tinggalin sebelumnya katanya gitu. Oh gitu. Terus kamu Iya. gimana dong? Jeng gitu. Kamu jawab apa dong? Aku sih biasa aja sih nanggepinnya, cuman di situ yang suami aku Merasakan? ya merasakan Maksudnya mulai kamu curiganya di situ. nggak jawab, diem aja pada saat dia ngomong gitu. Malah tambah curiga dong kalau kamu diem aja. Enggak sih, aku ya mungkin efek abis dapet kali ya. Kamu bilang gitu. Aku bilang gitu. Kecurigaannya cuma sampai situ doang. Iya, udah gitu aku merasa bersalah gitu, Berdosa. Kak. Iya, merasa berdosa. Ya terus berlanjut aja sama mertua aku. Pas dia pergi lagi. Pergi lagi. Nah, berlanjutnya gimana lagi tuh? Berbeda dari mertua kamu lah, terus monoton seperti itu melakukan. Iya, terus aku melakukan hubungan seperti itu. Aku juga merasakan setiap berhubungan sama mertua aku tuh beda. Pada akhirnya ketahuan apa enggak? Ketahuan juga sama suami aku. Terus aku dibelain sama papa mertua aku tuh, suami aku nggak terima juga. Akhirnya
suami aku tuh pergi. Udah gitu aku juga kayak merasa kehilangan juga sih sebenarnya, karena aku cintanya sama suami aku, tapi aku tuh intimnya sama papa mertua. Terus gimana dong? Ya udah suami aku pergi lagi. Nah aku di rumah aku cuma berdua dong. Ya udah aku tinggalin aja. Aku tinggalin suami juga, papa aku juga, papa mertua. Jadi bercerai. Iya. Yang nyerahin siapa? Yang nyerahin suami aku duluan, karena dia udah benar-benar tahu gitu kak. Ketahuannya pas? Ketahuannya pas berhubungan. Oh jadi dia pulang? Iya. Dia pas aku berhubungan dia pulang. Ke gap? Iya. Terus kamu minta maaf nggak? Aku minta maaf sih, tapi dia nggak terima. Akhirnya dia memutuskan untuk kabur, ninggalin orang tuanya juga itu. Terus kamu digugat cerai? Iya. Akhirnya kamu mengiyakan? Iya. Terus mertua kamu gimana? Aku tinggalin. Dianya nggak ngejar-ngejar kamu? Enggak sih, cuman ada kakaknya juga, ada kakaknya apa sih yang datang, aku langsung diusir juga sama kakaknya. Oh, jadi ada ikut campur keluarga. Iya. Nah, terus jadi kamu pergi dong dari rumah itu? Iya, aku pergi, akhirnya aku ngekos. Terus kamu jadi janda, belum punya anak ya? Belum punya anak. Terus? Aku di situ ngekos karena aku belum dapat kerjaan. Akhirnya aku ditagih uang kos nih sama bapak kosnya. Udah gitu si bapak kosnya tuh nagih uang kosan ke aku karena aku udah 2 bulan nih nggak bayar-bayar nih. Aku mau diusir, terus aku ditawarin gini, kamu mau diusir apa kamu mau berhubungan sama saya? Wah, pilihan yang sangat pilihan yang sangat mudah atau sulit buat kamu? Sulit sih sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi dong, karena aku kan gak kerja juga di situ. Jadi kamu memilih untuk ya berhubungan. Terus kamu bilang, ya udah deh gitu. Iya, ya berlanjut berhubungan gitu. Coba ceritakan gimana awalnya kok bisa bapak kosnya ngomong kayak gitu? Ya karena kan aku ngekos itu bener-bener nggak nggak megang uang kak. Jadi aku mau nggak mau tuh ya mau gimana bapak lagi? Kosnya gimana ceritanya ngedatengin kamar kamu? Iya, ngedatengin kejadian itu gimana? Iya, ngedatengin ke kamar aku, ketok-ketok pintu, terus dia bilang gini, kamu udah 2 bulan nih nggak bayar kontrakan, mau gimana? Mau saya usir apa? Gimana? Karena emang aku juga tahu dia suka sama aku kak. Nah udah gitu, si bapak kosnya nawarin lah itu, katanya kamu mau diusir apa mau begitu, gitu. Langsung ngomong mau begitu sama aku, sama saya. Karena emang setiap hari ketemu juga kayak genit-genit gitu kak. Genitnya gimana? Kayak kamu cantik ya katanya gitu. Kamu cantik juga ya katanya gitu. Terus pada saat kamu bilang mau, di mana kalian melakukannya? Di kamar kos. Di kamar kos. Emang ibu kosnya nggak ada? Nggak ada. Nggak ada dalam arti si bapak kosnya tuh kayaknya udah nggak ada istri. Single gitu? Iya. Karena terus aku juga belum nggak ketahuan sama orang-orang kos yang lain? Enggak sih. Kita karena masing-masing kak. Oke, terus gimana nih di kosannya itu melakukan dengan bapak kos? Tapi aku udah lama kan gak gitu. Akhirnya aku mau lah gitu kan berhubungan. Sampai agresif banget. Siapanya? Bapak kosnya. Oh gitu? Iya. Emang agresifnya ngapainin kamu? Kayak jambak-jambakin aku kayak gitu. Ya terus masa awalnya langsung dijambak? Enggak kan gimana? iya ya dulu lah. Akhirnya Kunci dong pintunya. Iya dong dikunci. Akhirnya aku juga mau kan. Nggak ketahuan berisik sama teman-teman kos? Enggak sih. Karena masing-masing kak di situ. Oke, terus paling cuman ada Pak RT biasanya yang lewat-lewat kayak gitu.
akhirnya si bapak kosnya ngunci pintu kamar tuh Kak. Oh, udah gitu dia langsung buka baju Kak. Langsung buka baju, terus dia buka semua sampai bawah, sampai celana itu. Nah aku di situ langsung yuk aduh ayo deh nggak apa-apa gitu. Terus aku langsung isepin tuh anunya. Jadi kayak si bapak kosnya tuh langsung ngejambak aku, narik ke anunya dia tuh langsung ya udah kita berhubungan kayak gitu. Jadi dan seterusnya tuh kayak gitu. Kamu emang dasarnya suka sama bapak kosnya? Aku sih suka. Jadi makin kesini tuh makin aku suka karena si bapak kosnya tuh sering merhatiin aku tiap aku lewat gitu. Tapi permainan di kosan itu dengan bapak kos itu kamu maksudnya suka? Aku suka sih. Dia nge-treatment kamu dengan jambak-jambak gitu. Iya, aku lebih suka kayak gitu. Berarti cocok dengan kamu. Iya. Nah, makanya aku berlanjut. Berarti kamu pacaran dong sama bapak kos itu? Iya, akhirnya aku pacaran sama bapak kos itu. Berapa sering kamu melakukannya sama bapak kos itu? Aku sering sih. Jadi kamu nggak bayar kosan lagi dong? Enggak, makanya aku tidur gratis di situ. Nah, tidur makan pun gratis sekarang. Kenapa nggak dinikahin aja? Kamu nikah sama bapak kos? Karena aku juga sekarang punya pacar ya kayak. Tapi pacar aku tuh jauh. Jadi aku cuman numpang tidur aja di situ, numpang tidur, numpang makan gitu. Paling kalau aku nggak punya duit nih, dikasih juga sama si bapak kos itu. Sehari bisa berapa kali berhubungan? Sehari paling 3 kali sih, paling banyak. Karena dia setiap hari? Iya, nggak setiap hari sih, paling 2 hari sekali gitu. 2 hari sekali? Iya. Jadi pernah tuh Kak, aku jam 2 malam si bapak kosnya tuh ketok-ketok pintu kamar aku. Dia cuman pengen main sama aku gitu. Jadi dia tuh ngajakin aku main di luar teras. Di luar teras kosan? Iya. Gimana ngomongnya? Jadi dia tuh bener-bener kayak kalau misalnya berhubungan tuh pengen beda gitu Kak. Kadang di kamar mandi, kadang di dalam apa sih namanya? Kayak atas tempat tidur kayak gitu. Atas tempat tidur? Iya, kan ada nih senderannya. Nah, kayak di situ, kayak gitu. Terus, nah, waktu itu aku dibangunin jam 2 malam ketok-ketok pintu. Dia minta berhubungan di luar teras. Sedangkan aku takutnya kan ada orang ya. Iya, bener. Cuma malam-malam gimana? Ada ngintip nggak? Enggak sih, nggak ada yang lewat. Cuman aku takutnya tuh biasanya kan suka ada ini ya, yang security, patroli kayak gitu. Nah, aku takutnya ada yang lihat gitu Kak. Nanti aku diusir juga. Aku sambil diikat Kak tangan aku. Kok kayak gitu biasanya? Iya, jadi dia itu apa sih habis nonton video begitu. Iya, begitu. Jadi dia tuh bilang kayak gini katanya. Nggak apa-apa katanya gitu. Soalnya saya udah lihat video kayak gini, jadi saya pengen coba gitu. Jadi akhirnya saya yang jadi saya yang kayak kepaksa gitu Kak. Jadi kita main di luar tuh bener-bener aku diikat, tangan dua-dua aku diikat. Iya, aku dipaksa di situ Kak. Kamu berontak nggak? Aku sih takut ketahuan ya Kak, jadi karena kan di luar nggak berontak. Iya. Biasanya aku kalau di dalam itu berontak banget, aku sampai teriak-teriakan. Oh, tapi sekarang menikmati juga lah ya? Tapi aku menikmati juga sih di situ. Gimana sensasinya main di teras sambil diikat? Kayak apa ya? Kayak beda gitu Kak. Seru? Seru sih, tapi ada tegangnya juga. Memicu adrenalin. Iya, aku ngelihat pemandangan juga enak sih di situ. Kayak aku ngelihat bintang ya, aku sambil ditunggingin gitu Kak. Sambil dijambakin. Tapi enak juga sih, cuman aku ada tegangnya juga, takut dilihat orang gitu Kak, namanya di luar. Suasananya tuh lebih tegang, tapi aku nyaman sih. Lebih enak, terbawa suasananya. Oke, berapa lama mainnya? Sekitar setengah jam lah. Tapi itu aman ya? Tidak ada aman. Gangguan Iya, makhluk halus kan jam 2. Kalau makhluk halus ya
Enggak sih, enggak ada. Cuman aku takutnya dilihat ini keamanan. Oh. Ntar merembetnya ke Pak RT, terus aku diusir akhirnya. digerebek gitu Iya. ya. Oke, dan setelah melakukan itu dianya udah puas? Udah puas dia. kembali ke rumahnya? Dia kembali ke rumahnya. Oh, kenapa nggak sekalian aja kamu tinggal di rumahnya? Karena dia juga punya anak sih Oh, sebenarnya. anaknya nggak tahu. Anaknya nggak tahu. Cuman aku naksir sama anaknya itu loh. Juga? Kak. Iya. Di situ aku suka Kak sama anaknya. Karena anaknya dia Anaknya? ganteng, berondong gitu. Umur Jadi berapa? SMA, kelas 2 SMA. Mhm. Jadi anaknya tuh kayak pendiam gitu, tapi diem-diem tuh kayak apa ya? Kayak suka juga. Aku Awal pertama ketemu sama anaknya gimana? Gimana? aku ketemu sama anaknya tuh di jalan. Aku tahu dia itu anaknya karena dia sering dikasih kunci motor sama si bapak kosnya. itu. Iya. Kalau sekolah naik motor. Iya. Dia SMA kelas berapa? Kelas 2. Habis itu aku kan ngeliat itu ya apa bapak kos itu ngasih kunci motor ke anaknya. Nah aku jadi tahu dong kalau dia anaknya. Oh, anaknya gitu. Nah iya, udah gitu kebetulan ada dapur umum Kak di kontrakan di kosan aku itu. Ada dapur umum, jadi aku sering ngeliat dia nih. Oh ternyata cakep juga ya anaknya bapak kos. Nah aku deketin lah karena aku suka gitu, kayak dia tuh sering pakai celana kolor Kak, celana kolor sama baju yang itu kayak tank top gitu, kayak apa sih cowok ya lekbong gitu. Nah udah gitu aku deketin dia, terus aku pengen tahu nih namanya siapa gitu. Nah aku minta kenalan duluan. Udah gitu dianya juga mau. Nah akhirnya aku sama dia tuh jadi sering ketemu, sering ngobrol gitu di dapur, sering akrab gitu, jadi akrab gitu di itu. Akhirnya aku ngeberaniin diri buat ngajakin dia gitu. Iya enggak, kan aku udah ngedeketin dia, udah akrab. Jadi aku tuh ngeberaniin pengen berhubungan gitu Kak sama dia, karena aku nggak tahan ya kalau misalnya ngelihat cowok gitu pakai celana kolor terus itunya anunya tuh kelihatan kayak berbentuk gitu. Karena dia sering kayak gitu. Gede berarti ya? Gede kelihatannya. Lebih gede dari bapak kek? Iya, lebih gede dari bapaknya. Terus gimana caranya untuk supaya kamu berhubungan sama dia? Secara dia masih SMA loh. Kan dia kayak nurut gitu ya Kak sama aku. Jadi aku iya gitu ya? dia tuh diem-diem suka gitu, diem-diem juga suka sama aku. Jadi udah akrab banget ya sama dia. Aku sering minta tolong sama dia. Dia mau sih karena dia kan penurut banget ya orangnya. Jadi aku tuh minta tolong apapun gak segan gitu sama dia. Jadi aku pengen berhubungan gitu Kak sama dia. Cuman aku tuh bingung kayak gimana gitu. Nah akhirnya aku punya cara nih buat ngedeketin dia biar bisa berhubungan kayak gitu. Nah aku pura-pura ngebetulin TV aku di kos, aku ajak ke kamar. Jadi dia tuh ngebetulin TV aku Kak yang di kamar kos itu. Nah aku minta nomornya dia lah. Jadi aku tuh udah dapet nomornya dia. Aku udah sering chattingan nih Kak sama dia. Nah udah gitu aku hari berikutnya nih nah aku tuh udah bener-bener ini ya udah kepengen gitu Kak. Terus aku chatin dia supaya gimana sih aku caranya supaya aku bisa berhubungan sama dia nih. Akhirnya aku chatan sama dia. Aku tuh pura-pura sakit ya Kak. Aku ngechat dia terus aku minta perhatiannya dia. Aku pengen apa-apa tuh aku langsung bilang sama dia. Aku sakit pun aku bilang sama dia. Aku sakit nih. Terus dia kenapa katanya gitu. Kok bisa sakit katanya. Jadi aku ngechat dia. Aku pura-pura sakit nih. Terus dia bawain makan tuh ke kosan aku. Aku di situ
aku pura-pura lemes Kak. Dia bawain makan, terus dia mau nyuapin aku, terus aku tuh pengen ganti baju, aku bilang ke dia karena aku di situ aku pura-pura lemes kan, pengen digantiin baju, aku bilang gitu, karena aku nggak bisa bangun. Kayak jompo ya. Iya, di situ aku Terus dia nanya, kamu sakit apa sih kok selemes itu? Iya, dia tuh nanya, kok kamu bisa sampai selemes ini, kenapa, katanya gitu. Ya aku bilang aja, aku nggak kuat jalan, aku gitu, karena aku pusing banget. Nah di situ aku beneran Kak digantiin baju sama dia. Terus dia ngunci pintu dulu kan, karena aku mau dibukain. Udah gitu aku dibukain lah, jadi dia terangsang juga akhirnya, karena ngelihat aku. Dipakein baju lagi apa enggak tuh? Enggak, malah aku bukain itu bajunya. Oh, jadi sama-sama buka baju. Iya, kata dia, kok kamu bisa bangun, katanya gitu. Karena kan aku buka bajunya dia. Tadi katanya nggak bisa bangun. Iya, Terus karena kamu bilang ketahuan deh. Iya, enggak. Jadi gini Kak, jadi kan dia udah lihat itu aku kan. Jadi aku bilang aja, aku tuh langsung kayak sehat gitu ngelihat anunya dia. Jadi kamu alasannya itu langsung seger. Iya, jadi aku tuh langsung seger lihat anunya dia gitu. Jadi kan dia kalau kalau aku ngelihat dia tuh suka pakai itu mulu ya, celana yang pendek. Nah makanya aku tuh seger banget kalau ngelihat dia kayak gitu. Aku ngelihat anu kamu tuh kayak langsung seger gitu. Jadi langsung buat aku bisa bangun gitu. Terus? Ya jadi aku tuh langsung segar gitu ngelihat anunya dia. Oh ya udah berarti ini obatnya kamu, katanya gitu. Akhirnya aku sama dia tuh mau gitu sama aku. Terus ngapain kalian? Kita tuh peluk-pelukan. Jadi dia ternyata juga agresif juga. Kayak udah pernah gitu. Emang ngapain agresifnya? Jadi dia minta aku buat duduk sambil kayak gitu. Itu tuh duduk sambil ngangkang. Iya. Terus diapain sama dia? Ya aku pura-pura diem aja gitu. Ternyata dia lebih agresif juga. Terus dia diapain sama dia? Ya dimasukin anunya ke aku. Jadi dia juga udah paham ternyata. Padahal masih SMA ya? Iya, masih SMA. Kamu nggak nanya sama dia? Enggak sih. Kamu udah jago gitu, jangan kamu udah sering gitu. Enggak, aku nggak nanya kayak gitu juga sih. Cuman aku dibawa enak aja. Maksudnya dia lebih itu juga lebih berpengalaman dari bapaknya, kayak agresifnya tuh lebih parah banget. Oh gitu. Iya. Terus kamu nggak ketahuan bapak takut nggak ketahuan kamu nggak takut ketahuan bapak kos? Karena dia kan suka gedor-gedor sembarangan tuh. Iya. Nah di situ tuh si bapaknya dia tuh jadi kayak ada curiganya gitu. Jadi sering ketemu aku gitu Kak. Siapanya? Si anaknya. Si anaknya tuh sering ketemu aku kan di dapur. Kayak di dapur gitu kan. Biasanya kan nggak pernah masuk situ anaknya. Jadi kenapa curiganya gimana? Ngomong atau gimana? Ngomong. Karena aku dengar mereka kayak bicara gitu, kok kamu ada di sini mulu ya kayak gitu. Gitu. Tapi nggak ketahuan? Enggak. Setelah bercerai itu dari dia diusir apa segala macam, terus kan kamu berarti kan udah ada nih cowok yaitu bapak kos, ada juga anak kos, ya kan? Kamu apa yang kamu cari di situ? Apakah memang kamu cuman untuk kepuasan semata karena masalah biaya kos, atau memang kamu mau seriusin, atau seperti apa arahnya? Kan kamu udah single, tentunya harus ada prioritas dalam hidup kamu kan? Iya. Aku di situ sih cuman mencari kepuasan ya Kak. Tapi kalau untuk mencari uang? Mencari uang karena aku makan, tidur itu udah terjamin di situ. Kamu nggak mau nikah? Enggak sih, tapi ada sih yang aku pengen. Aku tuh pengen kayak punya anak itu. Punya anak? Dari mana nih? Dari bapak kos apa dari anak kos? Anak kos masih sekolah. Belum kepikiran sih kalau ke situ, cuman aku mikirnya pengen punya anak. Tapi yang benar-benar sayang sama aku gitu. Dan Kak. Pengen menikah gitu ya? Iya, dan pengen menikah. Tapi nggak mau sama bapak kos itu? Nggak mau. Kenapa? Kan dia punya kos-kosan. Iya, karena aku tahu dia begitu sama aku, ya pasti sama orang lain juga. Oh, jadi kamu takut diselingkuhin lah ya? Iya. Berarti kamu harus cari yang bener dong. Nggak bisa selamanya kayak gitu. Mungkin ada kriteria kamu atau yang
kamu ini berarti kamu sekarang nggak kerja? Aku paling event-event kayak gitu kalau lagi ada. Oke. Kalau nggak ada ya aku kadang minta sama bapak kos jajan kayak gitu. Semoga kamu di event-event itu menemukan yang benar, Ya, yang amin. cocok sama kamu dan yang subur supaya kamu bisa dapat Iya. anak gitu ya. Jadi ya pelajarannya di kisahnya ini adalah aduh, bapak mertua aja gitu ya, kalau misalnya lagi berdua itu kan bisa tergoda gitu kan. Ya hindarilah momen-momen berdua yang dengan hal-hal yang bukan muhrim. Hindari, karena apa, ada hubungan saudara aja kayak mertua, ipar, ya kan? Apalagi sekarang lagi musim tuh film Ipar Adalah Maut Iya. gitu kan. Kalau tadi mertua adalah maut. Nah, terus bapak kos dan anak kos itu Adalah maut juga. bisa maut, bisa kesenangan, tergantung dari Iya. kamu. Tapi tetaplah apapun itu, alangkah baiknya kamu memilih satu yang mana yang cocok buat kamu dan kalian bener-bener halalin, itu lebih baik gitu kan ya. Mudah-mudahan kamu juga dapat jodoh yang baik, terus segala trauma, mungkin kamu trauma ya Iya. sebelumnya karena diusir, tapi kan Diusir. itu kan akibat perbuatan kamu sendiri, benar nggak? Iya. Yang penting kita ke depannya harus lebih baik. Silakan di komen netizen seperti apa, kita doakan siapa namanya? Haci. Aci dapat yang terbaik dan setia ya. Kalau udah dapat yang baik jangan selingkuh-selingkuh. Terima kasih Aci. Sama-sama Kak.